Tes 1 2. Oke. Terima kasih saudaraku moderator yang dimana telah memberikan dan juga membuka ruang dialektika, ruang demokrasi pagi hingga menjelang siang yang berbahagia ini. Di kesempatan yang berbahagia ini pula, di atas tanah yang suci Bumi Moro ataupun dikenal di beberapa daerah sebagai Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan beberapa kekuatan orasi singkat, ingin saya sampaikan bahwa Kabupaten Pulau Morotai telah dibanjiri dengan masalah. Kabupaten Pulau Morotai telah mengalir dengan masalah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini pula, generasi Hikmah Moro telah tiba dalam rangka menyampaikan terkait dengan kasus problem yang berada di bawah kolong langit jadilah Kabupaten Pulau Morotai yang kita cintai bersama, saudara-saudara. Sebelumnya tak banyak yang tergores dalam sejarah, meskipun sejarah sering menyimpan sekantong catatan untuk informasi, romantisme, introspeksi dan juga refleksi. Ini bukan kisah raja di atas raja yang menetaskan setiap titik demi titiknya emas di atas kitab tembaga, ataupun publikasi murahan penguasa mengekat kekuasaannya. Sejarah ini tak berarti buat penguasa dan kapitalis jongkak yang sedang menindas, menghisap dan mengeksploitasi hak-hak rakyat Kabupaten Pulau Morotai. Tetapi sejarah kami akan menjadi bermakna apabila ia dikenal dalam dada mereka yang masih tetap mencintai Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Maka di kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa yang berada di bawah gedung yang megah mulia adalah bagian dari kontribusi generasi Hikmah Moro, saudara-saudara, yang menjadi dekonstruksi serta proses roda pemerintahan berjalan lurus atas dasar perjuangan teman-teman Hikmah Moro, atas dasar perjuangan generasi Hikmah Moro, saudara-saudara. Maka di kesempatan ini pula patut kiranya sikap demokrasi yang seharusnya didengar langsung oleh pemimpin Kabupaten Pulau Morotai atas nama saudara Benny Laos itu sendiri. Maka dari itu, sebelum lanjut, sekedar menyampaikan bahwa tahapan proses undang-undang tahun 1945 sampai sejauh ini telah pembentukan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Sebelum saya membuka proses tahap peraturan daerah yakni nomor 5 tahun 2018, ingin saya sampaikan bahwa pihak penegak hukum, petugas baik itu kepolisian, Polri maupun Satpol PP sudah seharusnya bentuk secara akumulatif dalam tahap proses tindakan ketika melakukan tindakan dalam hal ini soal peraturan daerah nomor 5 tahun 2018, saudara-saudara. Sebab hasil pengkajian kritis menyangkut peraturan daerah nomor 5 tahun 2018, patut kiranya saya sampaikan dalam pasal 5 ayat 4, saudara-saudara, bahwasanya petugas tidak bisa melakukan diskriminatif terhadap rakyat. Jelas soal peraturan tersebut. Yang kedua, peraturan nomor 5 tahun 2018 pasal 5 ayat 3 ingin saya sampaikan lebih lanjut, ini patut kiranya didengar oleh Satpol PP, saudara-saudara. Sebab tindakan Satpol PP tidak lagi melindungi peternak yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Sekali lagi, sudah seharusnya didengar oleh Satpol PP, baik itu penegak hukum maupun petugas yang kemudian menjalankan tugas sebenarnya juga fungsi sebagaimana mestinya. Sebab dalam pasal 5 ayat 3 telah tercantum benar bahwasanya petugas sebelum melakukan penangkapan, petugas sebelum bertindak dalam rangka
sesuai dengan peraturan pasal 5 ayat 3, yakni soal peternak. Ingin saya sampaikan, sebelum melakukan penangkapan patut gerhana seharusnya menginformasikan terhadap masyarakat, saudara-saudara. Sebelum melakukan tindakan penangkapan peternak yang kemudian itu berkeliaran di tiap-tiap pedesaan, seharusnya memberikan informasi, baik itu dalam bentuk suara yang keras, baik itu lisan maupun dalam bentuk sosialisasi, saudara-saudara penegak hukum. Yang ketiga, peraturan nomor 5 tahun 2018 pasal 5 ayat 2 sudah seharusnya dicatat oleh pihak penegak hukum dan juga Satpol PP sebagai petugas yang kemudian mengamankan peternak yang berkeliaran di lintas pedesaan. Pasal 5 ayat 2, apabila peternak ataupun hewan yang kemudian masih berkeliaran, konon katanya tercantum dalam pasal 5 ayat 3 ayat 2, maksudnya pasal 5 ayat 2 itu telah jelas petugas melakukan penangkapan, bahkan telah disediakan penampungan peternak, telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Itu jelas yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2, saudara-saudara. Soal penyediaan tempat peternak bisa disebut sebagai tempat perlindungan hewan, telah disediakan oleh pemerintah daerah. Kegunaannya pertama, apabila hewan ditangkap patut dan wajib dimasukkan terhadap tempat perlindungan hewan, dan itu jelas telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Pertanyaannya, apakah dalam undang-undang ataupun peraturan daerah nomor 5 tahun 2018, pertanyaan, apa benar tercantum dalam beberapa pasal bahwa ketika hewan berkeliaran harus ditembak? Ini pengkajian yang naif, saudara-saudara. Sudah seharusnya digaji kembali dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2018. Lebih aneh lagi, bisa disebut kenapa teman-teman petugas ketika melakukan penembakan terhadap hewan, lalu dagingnya itu dimakan, lalu dagingnya itu dijual. Hasil riset yang kemudian disampaikan oleh beberapa tingkat pedesaan, rakyat yang di beberapa tingkat pedesaan menyampaikan bahwa beberapa peternak hewan telah ditembak, baik itu Satpol PP, bahkan pula bisa dijuluki sebagai petugas yang menjalankan peraturan nomor 5 tahun 2018, saudara-saudara. Semoga saja yang magang Purubangka, semoga saja yang jual haram, hukum haram. Ingat, saya sampaikan sekali lagi, rakyat ketika merawat hewan yang begitu lama, baik itu di masa bayi, bahkan seterusnya, bukan secara cuma-cuma, saudara-saudara petugas. Yang kedua, rakyat yang kemudian melakukan perawatan terhadap peternak, dalam hal ini hewan, bukan secara diam-diam, melainkan ada proses pengorbanan di situ, baik itu kebutuhan sehari-hari dan sampai seterusnya. Sementara tugas bagi petugas sekedar menembak hewan yang kemudian tidak bersalah. Lebih anehnya lagi, hewan yang berkeliaran, hewan yang berada di lintas kebun itu ditembak. Bagaimana kalau yang ada di jalan-jalan? Pertanyaan muncul, pernahkah diriset oleh petugas ketika jam 1, jam 2 malam? Pernahkah diriset oleh pihak Satpol PP, Polri maupun penegak hukum? Pernahkah riset jam 12 malam ketika ron kota Kabupaten Pulau Morotai? Pernah ron di tiap-tiap pedesaan atau tidak? Jika tidak, maka jangan coba-coba melepaskan beberapa tembakan terhadap hewan yang kemudian dicinta oleh masyarakat, saudara-saudara. Selanjutnya, di Kabupaten Pulau Morotai telah di-save, telah dikunci soal peraturan nomor 5 tahun 2018. Tidak ada bentuk kejelasan
Jika benar peraturan yang tertulis menandakan ini adalah kewajiban untuk melindungi rakyat, sementara keluhan rakyat masih banyak terhadap peternak yang kemudian dicintai selama ini. Jika benar peraturan ini ditegakkan, maka segala bentuk hewan yang berkeliaran patut kiranya ditangkap. Jika ditangkap, diberikan kepada tempatnya yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, saudara-saudara. Sebab telah jelas dalam pasal 5 ayat 2, apabila hewan itu ditangkap patut kiranya ditempatkan sesuai dengan penyediaan yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Bahkan pasal 7 ayat 1 dan 2 pun telah jelas, sudah seharusnya ketika hewan itu telah disediakan, telah ditampung sesuai dengan penyediaan yang lengkap, dan apabila hewan itu mati ataupun hilang, patut kiranya tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara, patut diganti. Sementara ketika petugas melepaskan tembakan terhadap hewan yang selama ini dirawat oleh masyarakat di beberapa pedesaan, apakah ini benar sesuai peraturan harus diproses atau tidak? Asal penembakan ini yang menjadi dekonstruksi rakyat berpikir tidak sesuai yang tertuju dengan pasal 5 dan juga ayat-ayat seterusnya. Yang paling terpenting, tidak ada kejelasan peraturan nomor 5 tahun 2018, saudara-saudara. Selanjutnya, menyangkut soal pertanian, ada kaitannya dengan tahap proses penyediaan menyangkut dengan peternak. Bagi rakyat pertanian, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan Pemda tidak sesuai dengan proses yang diidam-idamkan oleh rakyat beberapa desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Sebab beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rakyat, baik itu distribusi dalam hal-hal menyangkut pertanian, tidak sesuai dengan keinginan rakyat di tiap-tiap pedesaan di bawah kolong langit Kabupaten Pulau Morotai yang kita cintai bersama, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya menyangkut soal nelayan, ingin saya sampaikan bahwa 10 kabupaten kota di beberapa pedesaan, di 10 kabupaten kota, bahwa rakyat yang kebetulan kehidupannya hanya 2 opsi, baik itu dari pihak mata pencarian, saudara-saudara, yakni petani, yang kedua nelayan. Itu yang patut kiranya dicatat penting, sebab di tiap-tiap pedesaan 2 opsi ini yang kemudian melahirkan generasi yang cerdas, generasi yang berubah dekonstruksi pemikiran struktur pemerintah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Mengutip yang kemudian disampaikan oleh Telparson, beliau menjelaskan beberapa alur tingkat kekuasaan, yakni dari tingkat strukturalisme, kedua struktur fungsionalisme. Patut kiranya didengar oleh teman-teman yang berada di bawah gedung, yang kemudian itu sudah seharusnya merespon sifat demokrasi yang demokratis yang disampaikan oleh generasi Hipaboro di Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Telparson menggambarkan satu kekuasaan dari tingkat strukturalisme, bahwa jelas secara sosiologis, secara antropologis, di tiap-tiap lembaga pemerintahan, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten, masing-masing ada titik penentuan dan juga struktur yang kemudian berada dalam tingkat pemerintahan. Kedua, Telparson menggambarkan menyangkut soal tingkat fungsionalisme. Fungsinya adalah ketika penentuan struktur telah berada di tiap-tiap pedesaan di tingkat pemerintahan, sudah seharusnya dijalankan sesuai tugas maupun fungsi
yang kemudian itu telah ditetapkan dalam sifat kedudukan di tingkat kekuasaan, saudara-saudara. Pertanyaannya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai gagal total. Bisa disebut pemerintah Kabupaten Pulau Morotai gatal-gatal, gagal total. Sebab tingkat proses perjalanan menyangkut roda pemerintahan tidak lagi sesuai dengan cita-cita rakyat yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Buktinya, Kabupaten Pulau Morotai telah dibanjiri oleh masalah yang begitu dahsyat. Kabupaten Pulau Morotai telah mengalir dengan masalah, baik itu dalam struktur pemerintah Kabupaten Pulau Morotai maupun tingkat pedesaan dan tingkat kecamatan, saudara-saudara. Praktek ini seharusnya tidak lagi dilakukan dalam lintas penerapan yang kemudian berada di bawah tanah yang suci ini, tanah bumi Moro yang kita cintai bersama. Apabila hal ini dikotori oleh tingkat pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, yakin dan percaya generasi akan timbul dan mempunyai watak pragmatisme. Generasi akan muncul dan mempunyai watak Beni Laos itu sendiri. Sebab praktek Bupati Kabupaten Pulau Morotai tidak seimbang dengan apa yang kemudian diimpikan oleh rakyat Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Kelak nanti takutnya Kabupaten Pulau Morotai dijual kembali oleh tingkat beberapa negara, saudara-saudara. Buktinya ada beberapa PT ataupun perusahaan yang kemudian telah berada pula Kabupaten Pulau Morotai. PT itu saya sebut sebagai perusak tanah. Kedua, soal lahan pula demikian. Lahan ini dijuluki oleh tingkat Polri, baik itu penegak hukum, bahwa lahan ini bagi tingkat pemerintah daerah adalah perluasan dan untuk kepentingan rakyat bersama. Sementara soal lahan tidak akan menjamin ketika pemerintah daerah yang kemudian memberikan distribusi terhadap rakyat tidak akan menjamin. Sebab rakyat besar, baik itu dari kecil hingga besar, didoktrin lewat kejujuran, saudara-saudara. Rakyat Kabupaten Pulau Morotai di tiap pedesaan sedari kecil didoktrin agar supaya berjiwa adil, agar mental terbentuk sebagai generasi yang jujur di Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Bukan praktek Bapak Bupati Beni Laos yang kemudian mempraktekkan sehingga generasi akan muncul sebagai watak pragmatisme dan juga pasif, saudara-saudara. Ini tidak lagi diinginkan oleh beberapa tokoh pejuang ketika kita membalik sejarah. Dalam sejarah patut kiranya ingin saya sampaikan, yang kemudian disampaikan beberapa tokoh yang memperjuangkan bangsa hingga lahirnya Hikmah Moro sebagai penopang penegak dalam rangka memperbaiki roda organisasi pemerintah yang ada Kabupaten Pulau Morotai. Dalam lembaran sejarah, perjuangan para tokoh berangkat bukan dalam lintas negara, saudara-saudara. Kita membuka lembaran sejarah perjuangan para tokoh yang kemudian berangkat dari pedesaan yang kecil, berangkat dari orang-orang yang miskin, berangkat dari orang-orang yang susah, saudara-saudara. Baik itu dalam lintas pertanian, bahkan pula nelayan, tetapi menghidupkan menjadi generasi yang cerdas dan jujur, saudara-saudara. Hingga apa? Pesan dari Ibrahim Datuk Tan Malaka, saudara-saudara. Salah satu tokoh mungkin ini tidak dikenal oleh pihak kepolisian, tidak dikenal oleh Satpol PP, salah satu sahabat terbaik di toko saat itu. Atas nama Ibrahim Datuk Tan Malaka, beliau menyampaikan bahwa ideologi ketika terbentuk atas dasar keadaan, saudara-saudara, terbentuknya dekonstruksi pemikir yang kritis, sifatnya ideologis atas dasar keadaan, saudara-saudara. Maka di kesempatan inilah lahirnya Tan Malaka muda, lahirnya Bung Karno muda, lahirnya Che Guevara muda dalam rangka merespon kebijakan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang tidak lagi pro terhadap rakyat Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Selanjutnya dalam sejarah ketika kita membalik, baik itu sebelum di tahun 1998, bahwa kelahiran Satpol PP seharusnya diterangkan kembali oleh pihak petugas agar supaya tugas dari Satpol PP tidak lagi
diskriminatif baik itu manusia maupun hewan, saudara-saudara. Sebab kelahiran Satpol PP masih dipertanyakan dalam konteks sejarah. Sebenarnya di bangsa Indonesia telah berada tingkat penegak hukum, baik itu tentara, TNI, AURI maupun pihak penegak hukum kepolisian. Sementara sejauh ini, jika ini telah disahkan sebagai petugas dalam rangka demi penertiban dan juga kepentingan orang banyak rakyat Kabupaten Pulau Morotai, maka satu penyampaian sudah seharusnya sebelum tindakan itu dilakukan, seharusnya membentuk salah satu akumulatif dan juga diskusi-diskusi yang sifatnya profesional, saudara-saudara. Sudah seharusnya bentuk kajian khusus sebelum bertindak melakukan tindakan terhadap peternak rakyat Kabupaten Pulau Morotai, sebelum melakukan dalam tingkat merespon di struktur kepemerintahan yang ada baik itu pertanian maupun nelayan, sebelum melakukan tindakan yang sifatnya konon katanya melindungi, sudah seharusnya bentuk diskusi-diskusi profesional, sudah seharusnya bentuk akumulatif dalam rangka untuk menuntaskan kasus yang kemudian berada. Maka jangan heran kelak nanti ketika pejuang-pejuang tokoh muda yang terlahir di bawah payung Hipmamoro yang akan merespon terkait dengan kebijakan yang bersifat non positif, saudara-saudara. Maka di kesempatan ini sudah seharusnya didengarkan tingkat tidak demokratis ini agar supaya bentuk kajian khusus. Terakhir, sebelum saya menutup orasi singkat ini, sekedar menyampaikan kepada petugas, baik itu Polri, baik itu kepolisian, baik itu Satpol PP, satu poin ingin saya sampaikan bahwa sebelum melakukan satu tindakan sudah seharusnya bentuk sosialisasi atau penyampaian untuk memberikan pemahaman terhadap rakyat, masyarakat yang ada di tiap-tiap pedesaan di Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, sudah seharusnya sebelum tindakan itu dilakukan oleh Satpol PP, kepolisian baik itu petugas, seharusnya bentuk pengkajian khusus dalam rangka ketika tindakan itu dilakukan direspon oleh rakyat itu dengan baik. Jika sampai saat ini pula ini menandakan bahwa pemerintah rakyat tidak lagi mengakui pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Saat ini sudah seharusnya dengan sandaran kacamata ideologi rakyat tidak lagi mengakui dari kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai saat ini, apalagi dari tingkat petugas. Ada beberapa gambaran penting. Sebenarnya banyak masalah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, tetapi patut kiranya bahwa tuntutan rakyat saat ini, beberapa tuntutan rakyat seharusnya dikau akomodir oleh pihak petugas maupun pemerintah daerah, saudara-saudara. Seharusnya secepatnya diakomodir rakyat, kemauan rakyat dan juga tuntutan rakyat yang sementara ini menyampaikan. Sebab ini adalah kerang demokrasi yang kemudian dihidupkan kembali di gedung DPRD itu sendiri, sehingga menjadi satu bahan pengkajian khusus bagi pemerintah daerah, bagi pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, jika ideologi adalah simbol kami, maka gerakan adalah solusi kami. Jika pihak struktur pemerintahan tidak lagi menindakkan hal ini, maka yakin dan percaya regenerasi Hipmamoro lebih besar, regenerasi Hipmamoro lebih matang dalam berpikir, dalam bentuk bagaimana menjalankan roda pemerintah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, saudara-saudara. Akhir kata, tegak dan tegar terus bergerak. Satu hati langkah pasti, intelektual tetap bernyali, duduk tertindas atau bangkit melawan. Sebab mundur bagian dari pengkhianatan. Terakhir, tindakan ini cukup sampai di sini. Jika esok dan seterusnya masih dilakukan, maka yakin dan percaya gedung rakyat tidak akan kami bakar. Gedung rakyat ini adalah tempat rakyat, bukan gedung DPRD, saudara-saudara.
pihak penegak hukum hanya sekedar melindungi gedung ini, sebab gedung ini adalah tabungan rakyat, saudara-saudara. Maka mulai saat ini sampai seterusnya diindahkan permintaan rakyat, diindahkan sesuai impian rakyat yang memang itu mempunyai nilai-nilai agama yang baik, nilai-nilai kebudayaan yang baik, bahkan pula nilai-nilai sosiologis dan antropologis yang baik. Sebab perjuangan rakyat ketika hadir di gedung DPR patut kiranya menjadi bahan diskusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Sahabat Kudex. Baik, itulah orasi singkat, orasi yang sangat kritis dari Kamrat Samurai Maluku Utara, yakni beliau menegaskan bahwasanya Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan DPR Kabupaten Pulau Morotai untuk lebih jeli melihat persoalan yang kemudian timbul tenggelam di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. Oke, baik. Untuk memperpanjang orasi pada siang hari ini, saya panggil Abang